Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dedi Kurniawan ingin menyampaikan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Sosiologi Politik. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Fungsi sosiologi adalah untuk mencapai kekuasaan dan mencapai tujuan. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan adalah gejala masyarakat yang memiliki sifat yang umum, di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antar yang berkuasa dengan dikuasai. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan secara khusus, lembaga negara, pemerintahan otoriter atau otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Menurut Leon Duguid, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Menurut Rusden Althoff, sosiologi politik merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Metode kajian sosiologi politik. Yang pertama, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang melihat bentuk peristiwa baik bersifat konstekstual maupun temporal. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menyajikan data-data perbandingan. Yang ketiga, pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang kajiannya tentang faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Yang keempat yaitu pendekatan behavioral, yaitu pendekatan yang bersifat pada tingkah laku manusia. Konsep-konsep sosiologi politik yaitu ada masyarakat, negara, kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi sosial, partisipasi sosial, komunikasi politik, partai politik, konflik politik, civil society, dan demokrasi. Budaya politik. Budaya politik yaitu suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, tetapi setiap unsur masyarakat memiliki perbedaan dalam budaya politiknya. Contohnya seperti masyarakat pada umumnya dengan para elit politik. Dalam hal mereka yang ada dalam partai politik atau pejabat parpol, dalam hal suatu kepentingan masyarakat umum berpandangan bahwa apa yang mereka dukung untuk kesejahteraan mereka. Tetapi dalam parpol, pemilik kekuasaan memiliki tujuan seperti memperebutkan kekuasaan. Kepentingan antar anggota elit politik dengan masyarakat umum berbeda. Konsep budaya politik menurut para ahli. Menurut Rusadi Sumita, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sedangkan menurut Austin, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama.
Yang terakhir yaitu tentang sarana sosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan sarana sosialisasi politik pertama yang akan dijumpai oleh setiap orang. Melalui keluarga, karakter politik setiap individu terbentuk. Baik keluarga merupakan primary group atau lembaga sosial pertama bagi setiap individu. Keluarga juga menjadi tempat utama bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga keluarga menjadi salah satu sarana sosialisasi politik yang sangat strategis. Yang kedua yaitu sekolah. Selain keluarga, sekolah juga merupakan tempat bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, sekolah juga memiliki peranan yang penting dalam proses sosialisasi politik. Sekolah memiliki kewajiban dalam memberikan pengetahuan mengenai kehidupan dunia politik dan pentingnya hidup berpolitik dan bernegara. Salah satu contoh sosialisasi politik di sekolah adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu masyarakat, lingkungan pergaulan, dan lingkungan kerja. Sarana sosialisasi politik yang terakhir adalah masyarakat. Di dalam suatu masyarakat ini dapat pula menyangkut dengan adanya lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, dan contoh lingkungan sosial lainnya. Karena ketiga lingkungan tersebut pasti memberi pengaruh terhadap pembentukan pandangan seseorang terhadap dunianya, termasuk di dalamnya mengenai pandangan politik yang dianutnya. Selain itu juga berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dianggap pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.